Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nofriza dengan NIM 22002213. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan buku yang sudah saya buat, yang berjudul Manajemen Laboratorium IPA. Baiklah, masuk saja kepada bab 1, judulnya Tata Ruang Laboratorium IPA. Yang pertama itu asas-asas praktikum di ruang laboratorium, di mana terdapat siswa dan guru yang melakukan percobaan. Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam melakukan sesuatu atau Selanjutnya mengenai tata ruang. Yang pertama itu ada tata ruang tetap. Tempat laboratorium di setiap sekolah itu unik dan tidak bisa disamakan. Menurut aturan pemerintah, laboratorium harus dibangun di tempat yang jauh dari sawah dan arah angin untuk menghindari polusi udara. Selanjutnya itu mengenai tata ruang yang tidak tetap. Untuk mengatur perabotan di laboratorium, hal itu sangat penting dilakukan. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan beberapa hal untuk bab yang kedua yang berjudul penggunaan laboratorium kimia. Poin A yaitu penjadwalan atau scheduling penggunaan laboratorium di sekolah. Selanjutnya yang poin B, penyediaan dan penyiapan alat dan bahan praktikum. Persiapan jenis alat dan jumlahnya harus dilakukan dengan menyediakan satu set untuk setiap percobaan, sesuai dengan panduan praktikum yang digunakan. Selanjutnya ada pengelolaan kegiatan percobaan atau praktikum dan petunjuknya. Prosedur praktikum merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan di laboratorium. Selanjutnya yang poin D yaitu organisasi pengelola laboratorium di sekolah. Struktur pengelolaan laboratorium harus dipasang di dinding laboratorium agar mudah dilihat dan dibaca. Tujuannya itu agar semua orang dapat mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menangani kegiatan serta kebutuhan di laboratorium. Jadi laboratorium. Poin A yaitu penyebab kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi dalam berbagai pekerjaan di mana saja dan kapan saja jika memang sudah ditakdirkan. Namun penting bagi kita untuk selalu waspada terhadap potensi bahaya yang mungkin muncul selama praktikum. Selanjutnya itu bahaya bahan kimia. Di sini kita bisa melihat ada 4 simbol, di mana simbol yang pertama itu simbol E atau eksplosif, atau sering disebut juga sebagai bahan kimia yang mudah meledak. Simbol ini digambarkan dengan lingkaran pecah yang memancarkan energi panas. Zat ini berpotensi meledak dan dalam kondisi tertentu. Penting untuk menghindari dari benturan, guncangan, gesekan, percikan api, bahkan suhu yang tinggi. Dan gambar yang kedua itu simbol O atau oxidizing substance, atau sering disebut juga sebagai zat pengoksidasi. Zat pengoksidasi ini ditunjukkan dengan gambar lingkaran yang menyala, dapat membakar atau meningkatkan api sehingga sulit untuk dipadamkan. Eh, Jauhkan sehingga kita bisa menjauhkannya dari bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya itu simbol F atau flammable atau mudah terbakar. Zat ini sangat mudah terbakar, jadi kita harus menghindarinya dari kontak dengan udara atau toksik, atau sering disebut juga sebagai bahan beracun. Zat ini sangat berbahaya jika tertiup atau kontak dengan kulit langsung, bahkan dalam konsentrasi rendah dapat menyebabkan kematian. Untuk tentang bahan kimia yang berbahaya berdasarkan MSDS. Bahan kimia sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Zat-zat kimia ini biasa bersifat toksik, mudah terbakar, korosif, atau reaktif. Contohnya itu pada toksisitas dalam konteks kesehatan dan pemahaman bahwa setiap zat beracun tidak ada yang sepenuhnya aman. Namun hubungan antara zat dan efeknya pada manusia sangat kompleks. Ada sumber informasi dan penjelasan penanganan berdasarkan MSDS atau Lembar Data Keselamatan Bahan. MSDS ini menyediakan informasi penting tentang bahaya bahan kimia. MSDS ini menjelaskan bahaya yang terkait dengan bahan kimia dan memberikan peringatan untuk menghindari risiko tersebut. Selanjutnya poin yang E yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Kecelakaan di laboratorium dapat terjadi meskipun sudah ada peringatan dan instruksi yang jelas. Ketertiban, kebersihan, dan kehadiran atau absen. Setiap pelajar, mahasiswa laboran, atau karyawan di laboratorium diharuskan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan. Setelah selesai bekerja, area kerja harus diamankan dengan menutup semua keran air, gas, dan uap, serta mencabut stelter. Selanjutnya, tindakan pencegahan bahaya kecelakaan di laboratorium. Setiap orang yang mengetahui adanya risiko keselamatan atau berada di area berbahaya yang wajib melaporkan hal tersebut kepada atasan. Bab 4 yaitu penyimpanan alat-alat kimia di laboratorium. Yang pertama, penyimpanan alat. Penyimpanan alat ini digunakan untuk memastikan keselamatan di laboratorium. Penting untuk memperhatikan cara penyimpanan alat dan bahan kimia. Penyimpanan harus dilakukan di ruangan yang bersih, berventilasi baik, dan mudah diakses saat kita membutuhkannya. Yang kedua itu prinsip-prinsip penyimpanan alat. Di sini kita bisa mengetahui ada beberapa prinsip dalam penyimpanan alat. Yang pertama,
Kita harus mengetahui jenis bahan alat laboratorium. Yang kedua, kita harus memperhatikan berat alat. Lalu kita bisa menyimpannya di Lalu kita bisa menyimpan alat yang berat di bagian bawah. Yang ketiga, letakkan alat yang sering digunakan di tempat yang mudah dijangkau. Penyimpanan bahan kimia. Yang pertama, bahan padat. Bahan padat disimpan dalam botol gelas atau plastik yang rapat dan diberi label dengan jelas. Untuk bahan cair atau larutan, disimpan dalam botol gelas dengan volume seperempat penuh. Hindar bahan gas. Kita harus menyimpannya di tempat dingin dan jauh dari api. Yang poin D, penyimpanan bahan beracun. Contohnya termasuk senyawa cyanida, senyawa arsen, dan senyawa sulfur dan nitrat. Bab 5 yaitu perawatan alat-alat kimia di laboratorium. Poin A, klasifikasi alat di laboratorium. Ada beberapa klasifikasi alat di laboratorium kimia. Yang pertama, golongan 1. Golongan 1 ini mencakup seperti gelas beker, pipet pengukuran, corong, pipet ukur, labu dasar bulat, botol pereaksi, kaca arloji, dan tabung pengiring serta lainnya. Golongan 2 mencakup neraca biasa, lengan 3, pembakar, kasa kawat, mikroskop, dan spektrometer. Selanjutnya golongan 3 seperti tabung reaksi, standar pipet, dan alat. Sumber kerusakan alat. Penyebab dari sumber kerusakan alat ini seperti kerusakan akibat udara, kerusakan akibat air, asam, maupun basa. Yang poin C, cara merawat dan menyimpan alat-alat laboratorium. Contohnya, di sini saya mengambil contoh untuk penyimpanan alat dari gelas. Kerusakan alat gelas sering disebabkan oleh pecah, terbakar, jatuh, atau terbentur. Untuk pemanasan dengan suhu tinggi, gunakan gelas Pyrex dan hindari memanaskan gelas yang terlalu tipis. Saat menyimpan bahan kimia, pastikan tutup botol tidak terbuat dari logam. Sebaiknya gunakan tutup dari plastik, karet, atau gabus, dan jika memungkinkan dari kaca. Poin selanjutnya itu cara perawatan alat-alat permanen dan perlengkapan lainnya. Contohnya untuk lemari asam. Lemari asam harus dicat dengan sirlak atau pernis yang tahan korosi. Poin perawatan dan penyimpanan bahan kimia. Perawatan bahan kimia dilakukan berdasarkan fase keadaan seperti padatan, larutan, atau gas. Bab 6, perakitan alat percobaan, tata tertib praktikum, dan format laporan. Poin A, persiapan bahan kimia. Melaksanakan praktikum atau percobaan di laboratorium memerlukan persiapan yang matang dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Saat bergantung pada perencanaan dan desain yang diteliti, oleh karena itu penting untuk memahami dan menguasai aspek-aspek perancangan dan percobaan termasuk prosedur kerja, jenis, dan sifat bahan yang akan digunakan. Perakitan alat untuk preparasi kimia atau distalasi dan pembuatan gas. Aturan praktikum kimia di laboratorium. Bagi semua peserta kegiatan di laboratorium kimia, sangat penting untuk memperhatikan petunjuk umum dan khusus yang ada. Untuk petunjuk umum praktikum kimia ini seperti kebersihan, pemeriksaan alat, pelaporan kerusakan, pencucian alat, persiapan sebelum praktikum, petunjuk asisten. 7, yaitu penanganan limbah laboratorium kimia. Yang pertama, pengertian limbah. Undang-Undang Recycling and Waste Management di Jerman, limbah didefinisikan sebagai benda yang ingin dibuang oleh pemiliknya dengan cara yang aman bagi kesejahteraan publik dan lingkungan. Konsep manajemen limbah. Konsep utama dalam pengelolaan limbah adalah menghindari, mengurangi, dan membuang limbah laboratorium dengan aman tanpa risiko. Poin C yaitu dasar hukum pengelolaan pembuangan limbah. Dasar hukum ini mencakup undang-undang kimia dan peraturan tentang zat berbahaya, persyaratan hukum untuk penanganan zat berbahaya, pedoman teknis untuk keamanan di laboratorium kimia, regulasi untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam penanganan zat berbahaya di universitas, instruksi kerja. Instruksi kerja ini harus mencakup risiko bagi manusia dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh pekerjaan dengan senyawa berbahaya, serta langkah-langkah pencegahannya. Metode pembuangan limbah laboratorium kimia seperti pembuangan langsung dari laboratorium, pembakaran terbuka, pembakaran dalam insinerator, dan penguburan di dalam tanah. Selanjutnya ada penanganan dan pemusnahan bahan kimia tumpahan. Ada beberapa jenis tumpahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tumpahan asam organik, basa alkali dan amonia, bahan kimia oksidator, bahan kimia reduktor, struktur kerja dan penanganan kecelakaan karena limbah kimia. Instruksi kecelakaan dengan senyawa kimia toksik dan sangat toksik. Contoh bahan yang termasuk dalam kategori ini adalah asetonitril, arsenik, benzena, asam fluoroaset, metanol, metonil ioid, dan kalsium sianida. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.